ada bunyi yang konstan gitu kan. Kayak apa guys? Kayak aduh. Anak biasa saja. Biasa aja. Selamat malam, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali di podcast Anak Biasa Saja. Akhirnya setelah sekian lama ini kita ngumpul bareng lagi. Lemes langsung. Kia. Nggak, ini setelah sekian lama nih anak-anak baru bisa join gue gitu kan. Dari kemarin udah kurang lebih 3 episode atau 4 episode kita ngerekam melalui Discord gitu kan. Nih ya mumpung kemarin di Oktober itu bulannya emang ketai gitu ya. Banyak banyak hal-hal yang kurang enak gitu. Nah, lu nguntut aja ya? Bau tai. Enggak serius bau aja. Kagak. Oh iya, iya bau anjir. Bau kan sih, Jay? Enggak, demi Allah gua enggak kentut. Sumpah. Lu Jam. Kagak, sumpah sih. Jay, ini kita baru pertama kali kumpul lu udah kentut aja nih. Baru mulai. Gue juga kalau kentut juga gue bilang gitu. Goblok. Anjing kentutnya silent but deadly anjir nih. Ya udah, ini sekali lagi gue Arif dan akhirnya teman-teman gue bisa datang lagi. Ya, di sini kita ada gue Betamel 1, ada Betamel 2. Aku Adam. Oh ya, ada Betamel 3. halo guys. Ada ada Betamel 4. Saya Sigma. Oh, Sigma Mel 1. Sigma Mel. Lagu apaan? Oh, ini lagunya apa namanya? Enggak, lagunya apa tadi? Unravel. Oh, iya. Jangan lupa patahin jari telunjuk. Apa? Beliau. Ya. Oh enggak. Itu agak gelap, Rip. Gua aja udah gelap ini. Yang gue liat juga gelap, geng. Dia mah bisa punya ability ya, Bos. Bisa. No counter aja tahu salah. Kemarin bisa. Serba salah ngomong-ngomong gue anjir. Iya, anjir susah. Nih, apa? Kita balik ke topik. Napas. Ceritanya kalau kemarin-kemarin kita ngomongin soal sekolah gitu kan, kejadian-kejadian di sekolah aja ya. Yang lu buka gitu kan topiknya gitu kan. Nah, gue juga waktu itu ngomongin soal kenangan-kenangan di sekolah. Gue lebih pengen ngomongin siapa ya? Mungkin ke aktor-aktor yang ada di sekolah sih. Aktor. Ya, dalam artian gini. Gue lebih kalau kayak kemarin gue bilang, gue tuh gak suka dengan sekolah in general. Cuman sekolah itu kalau menurut gue lebih daripada kayak pelajaran-pelajarannya yang penting gitu yang gue ambil sebagai pelajaran, gue lebih lebih mengambil aktor-aktornya itu sebagai pelajaran sih dalam hidup gue. Maksudnya guru-gurunya gitu deh? Iya gitu. Jadi orang-orang yang berada di lingkungan sekolah itu sih yang jadi kayak panutan gitu bagi gue gitu loh, Jay. Nah itu. Guruku adalah idolaku. Anjay. Kalau aktor-aktor di lingkungan sekolah berarti sampai satpam-satpamnya juga? Iya. Oke. Karena gini, apa namanya? Kalau gimana ya? Di keluarga misalkan orang tua sibuk dengan pekerjaan, nah sebagai pengganti kan guru-guru atau orang-orang di lingkungan sekolah itu udah kayak orang tua berarti dong. Nah itu loh yang gue pengen bahas itu. Karena dengan ketidakadaan mereka ya itu berat juga di kita gitu kan, meskipun ya kadang-kadang kita ngelihat guru-guru tuh, gue ketemuin lagi, buin lagi karena, tapi yang kita sakutin kita bikin negatif itu karena pelajarannya gitu kan. Meskipun orangnya itu positif lah gitu, ada maknanya gitu di depan kita. Khususnya tuh kayak waktu 21 misalnya kalau gue ya, contohnya gitu. Kayak di SMA lo ini ya? Ya, 21 di SMA gue. Ada karakter unik gitu. Kita udah pernah gue singgung waktu itu. Mbak Kop namanya kalau gue manggil sama Iyo gitu. Dia Mbak Koperasi di 21. Namanya tuh Mbak Ika. Mbak Ika. Nama panjangnya Mbak Sofika gitu kan. Nah, gue kira Ika. Anjing gak ada yang ketawa. Enggak, gue tahu lu bakal ngomong gitu anjir. Karena itu gue udah bosan. Oh gitu. Serius, iya lu kalau
di kantor ketemu bapak yang tua atau Wah, ini curhat ya, Be. Ya tapi emang Enggak. jokes bapak tua sih. enggak, soalnya gue orang tua itu maksudnya. Oh. Yang lain tuh masih muda-muda gitu loh. Udah itu udah jadi bapak tua ya, udah ganti Enggak, umur jadi aja. umurnya itu gue jujur paling lumayan tua di situ gitu. Oh iya. Jadi gue kan sekarang 28. 9. Kan gue 96 bapak. 96. Nah, itu yang lain tuh masih kayak 24, 25. Tambah lagi muka gue kan tua. Emang muka lu tua ya? Muka gue tua. Bukannya Iyo tuh 47. Muka gue yang tua anjir. Sebenarnya gini. Ya lu 48 tadi. Muka gue tuh. Ya iya. Gue kan kelahiran 96. Ah. Nah muka gue tuh ya 92 lah. Tapi 1892 gitu. Anjing. Lumayan. Anjing. Ya apa ya, jadi gue harus punya icon sebagai orang tua. Padahal sebenarnya kepala gue tuh kepala anak muda gitu loh. Kepala anak yang full of joy gitu kan. Ini kepala skibidi. Kepala Lu kepala Sigma Mel kan Kepala Riz. aura lu plus 1000 aura ya. gue plus 25.000. Enggak, lu dari dulu aja itu mah. Wah, Kelewatan lu anjir. Ah lu mas Skibidi lu Rip. Wah, ya. Thank you sih. Ya udah, thank you ya Venom. Kok thank you Skibidi salah ya? Sigma gue Sigma aja. Enggak, Skibidi tuh low, jelek. Oh, jelek. Oh, ini pelajaran ya. Bad. Kok lo sih, Bang? Ya. Bad. Lu bener ya? Bener juga. Tapi karena Syarif udah memberikan Farung Tax berupa bebek kaleo dan kopi tuku, jadi oke lah. Tadi dulu nih bahas Ika dulu nih. Ini Mbak Koperasi. Mbak Ika, Iya, Mbak Ika. berani-beraninya lu. Iya, maksudnya- Itu Baik anjir. kita Gua aja minimal iya, gua aja minimal Emang manggil udah tua Bakop. banget ya? Apa? Emang udah tua deh. Kagak. Makanya gitu, namanya kayak gue bilang. umurnya sekarang Mbak Kop tuh 30-an ya. 30-an kalau nggak salah seharusnya. Sekarang Mbak Kop, Sekarang 30-an. nanti komen Mbak di komen di bawah Mbak. Kasih tahu kita Mbak. Oh iya, sorry sebelum kita masuk ke topik Mbak Ika. Nih kalau misalkan bagi kalian yang suka dengan podcast kita selama ini gitu dan memang setia dengerin kita selama ini, jangan lupa ya like, share dan subscribe itu. Meskipun ya sekedar hanya like, share, subscribe gitu, tapi itu sangat ngebantu buat kita gitu. Bagi yang belum subscribe dulu, bagi yang memang suka dengan podcast kita sebelumnya dan mungkin suka dengan topik yang kali ini, like dulu ya. Dan sebelum kita mulai juga tadi, sebelum kita mulai ke topik hari ini, kalau misalnya bagi ada yang punya topik, saran, cerita dan gitu-gitu, bisa langsung ke komen di bawah atau langsung ke Instagram kita di podcast anak biasa saja, cari aja gitu di Instagram langsung ada kok. Itu selalu kita baca kalau emang ada message gitu. Nah, nih balik lagi ke topik Mbak Ika ya. Apa namanya? Topik Mbak Ika. Nggak, apa namanya? Orang-orang mungkin pernah gue singgung gitu di episode 3 soal apa namanya? Filosofi Abang Gorengan kalau nggak salah lagi namanya kayak. Nah, maksudnya orang-orang yang ada di kehidupan kita tuh kalau menurut gue ya dibanding kayak teman-teman gue gitu lebih nggak bentuk gue gitu loh Jay. Kalau menurut gue ya, karena gini, gue kan anak pertama di antara apa namanya saudara-saudara gue pun sepupu gue itu gue paling pertama juga gitu. Nah kalau Mbak Ika tuh di sekolah gitu udah kayak kakak dan atau tante lah gitu mungkin kayak di kehidupan gue, tapi lebih ke kakak sih. Iya Onechan gitu. Onechan karena dekat kan. Gue tuh meskipun kayak orang-orang oh ini mbak koperasi doang gitu, cuman bukannya apa ya, cuman waktu di SMA tuh gue bukan lebih dekat sama teman-teman gue, meskipun gue dekat iya gitu, gue ada Iyo gitu, ada anak-anak, tapi bukan gue kabur sih, tapi gue lebih apa namanya nyaman dengan keberadaan orang-orang di sekolah gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang stereotipil ngeliat guru kabur gitu, nah gue tuh malah seneng ngeliat mereka gitu, karena sebagai pengganti orang tua atau keluarga sih kalau menurut gue sih, khususnya Mbak Ika ini gitu dari dulu gitu. Kalau lu pada ada nggak sih orang-orang kayak gitu atau guru-guru yang sangat apa ya namanya ya bahasanya yang berkesan gitu buat lu waktu lu sekolah? Ada dong. Siapa? Ada sih. Kalau Bakop juga? Ya Bakop juga termasuk ya. Peran ya yang sering kita ketemu dan main ya. Iya, itu kita investasi sih. Kadang-kadang gue belajar hidup juga sih ya waktu Bakop cerita kayak ada masalah di rumahnya atau gimana gitu kan, sama anaknya sakit dan lain-lain gitu. Iya. Terus gue ngeliat ini sih ngeliat gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue bukan ngebanding-bandingin ya. Semasa SMA gue sama guru itu sama-sama deket sih, cuman
nggak lebih deket daripada SMP. SMP tuh gue lebih deket lagi. Oh, gini, terbalik ya? Padahal dulu SMA itu gue ngerasa gue seorang anggota ya. Bukan mantan calon anggota ya, bukan mantan. Nih, jangan ngomongin gue dong. Jangan ngomongin gue dong. Ya lu juga anggota karena dibujuk kan? Iya sih. Akhirnya- Siapa juga sih? Iya. Siapa iyo? Oh iya. Iya. Terima kasih Bobo infonya. Ayo. Dia ngomong apa? Dibocorin. Padahal gue tahu. Ya jadi kalau SMP itu karena mungkin tempat kita, maksudnya gini, by accident saja sih gitu, kayak kita ketemu sama guru dan lain-lain lah. Iya, lebih senang waktu SMP sih kalau gue guru-guru SMP. Kalau lo ya. Ya. Dan gue entah kenapa sama SMP itu gue ngerasa lebih punya sense of freedom aja. Iya. Lebih merasa hidup gitu ya, Bang. Lebih merasa lively gitu. Lebih lively lah daripada gue SMA. Gak tau kenapa, mungkin karena gue makin normal kali ya. Kalau dulu kan SMP gue kayak alien gitu. Oh, itu apa namanya? Entitas masjid ya? Iya, gue kan dulu ngelihat Jai itu kayak, ih ini normis nih, normis gitu. Gak bisa nih gue nih, alergi gue gitu. Ngeliat gue kayak, ini apaan ini? Kalau gue ngeliat tuh kayak om-om yang lagi dimanfaatin aja gitu. Dedi. Adam juga belum ada waktu itu ya. Adam kan ada jauh banget dia. Iya, dia Gimana sih? Adam masih di perut anjir. masih di Siemens dia. Anjir masih di perut. Enggak. Jauh banget, Bang. Masih di Siemens dia. Itu sih makanya gue lebih deket sama SMP ya. Sama guru gimana SMP. Gitu. Kalau lu Jay? Adam dulu lah. Enggak. Ini mana? Adam SMA-nya Adam SMA atau SMP? Ada CBD ada mah bisa ada semuanya. guru yang ada guru yang deket ya? SMA atau SMP? Kalau SMA sih mungkin buat yang berkesan sih nggak ada ya. Cuman ada satu guru kayak Itu namanya berkesan. Gimana sih kalau mau ada masukin? Overall nggak ada gitu. Orang nggak ada, oke. kayak yang berkesan standar banget standar nggak ada aja, gitu ya? yang Oh. standar aja. Tapi ada satu guru kayak care banget gitu loh, yang istilahnya ngebelain Adam tuh sama murid-murid yang lain. Tapi Setara gitu bedanya. Ngebelain. lebih ke arah cara buat ngajarnya beda sih, Bang. Oh. Terus juga Jadi ada emang antusias untuk ngajar gitu. Oh. kalau spill nama aja ya. Gak apa-apa sebut nama aja. Kalau emang Adam itu banget suka banget. Namanya almarhumah Bu Rosi namanya. Inilah Aerojiun. Pokoknya adalah kayak kejadian-kejadian yang bikin Adam wah ternyata dia Emang beneran care gitu. lebih care sama gue loh gitu loh. Yang Enggak, kayak ke gitu. Adam doang atau emang semua orang? Ke Adam doang sih. Adam sih lihatnya ke Adam doang ya. Kan karena Adam kan istilahnya yang kurang mampu gitu kan. Nah, dan dia tuh Kurang mampu. Kurang iya mampu. maksudnya kan dapat bansos lah yang kayak gitu. Emang dapat bansos harus gak mampu. Sekarang banyak yang tidak. Iya. Komentar kehidupan. Langsung ditampar. Langsung tampar. Paksa. Aduh, beliau. Reality. Reality. Ya. Reality check. Ya pokoknya gitu deh. Mungkin sekarang bisa lanjut ke Bang Jai sih. Langsung dioper gitu ya. Nah, tapi berarti emang apa namanya? Selain mungkin itu juga Adam mikirnya karena bansos aja, tapi emang karena gurunya emang care aja gitu. Menurut Adam ya. Iya. Kalau lu gimana aja? Anjir, kalau gue sih Di ada. di 36 atau di 99 ada? Gue langsung spill aja kali ya. Di 36 sih. Di 36. Ini kan panjang sih. Ini gue kalau kayak gini nih gue agak ada apa ya? Ada emosinya gitu. Misal emosi yang positif tapi ya. Kesannya positif. Oke. Iya, Gue kira kesan negatif enggak? Jadi tuh sedih aja, maksudnya gue sedih gitu. Oh. Jadi tuh namanya Pak Darno. Oke. Dia ini tuh guru Siapa? Pak Darno. Namanya Pak Sudarno. Dia guru BK. Oke. Jadi mungkin kalau gue runut ke belakang ya. Jadi tuh gue tuh kok sama guru-guru ya BB aja gitu loh. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa guru yang emang kayak lu bilang kayak gue murid kesayangannya gitu kan. Ya. Tapi mungkin kan dari POV teman-teman atau mungkin dari guru tersebut kan, gue merasanya biasa aja gitu. Cuman kalau dari Pak Darno ini tuh di 36 waktu itu kelas 3. Jadi itu posisinya itu ini tuh di momennya itu tuh dia itu tuh hadir pada saat gue itu kondisinya tuh lagi nggak baik-baik aja Rin. Oke. Jadi ada masalah keluarga juga, terus juga pada saat itu karena masalah keluarga itu
Terus juga merembet ke apa ya, ibaratnya kayak pertemanan gue lah. Jadi kayak yang tadinya dulu gue aktif di salah satu organisasi intrasekolah di SMA 36, karena satu dan lain hal tuh jadi gue dijauhin lah sama teman-teman gue ini. Jadi gue ngerasa juga jadi kayak ngapain juga gue di ekskul tersebut gitu kan. Sempat ngerasa kayak gitu. Nah, tapi ini Pak Darno nih hadir gitu. Dan Pak Darno hadir merubah segalanya. Jadi sedih banget ya. Kok sedih emang sedih? Enggak, emang sedih. Maksudnya kayak terharu. Ya terharu. Jadi tuh ternyata nih Pak Darno itu tuh nggak pernah bersinggungan gitu sama gue. Jadi dia tuh guru BK tapi nggak pernah ngajar di kelas gue. Dari kelas 1, 2 ataupun kelas 3 gitu. Dan sekolah juga nggak campur tangan. Cuman ternyata dia tuh ngelihat gue dari kejauhan gitu loh. Nah, pas mungkin dia ngelihat kayak ini orang gembel banget sih. Ya kali ya. Iya, nah terus pas kelas 3 ini gue emang ada masalah lah gitu. Yang tadi complicated lah. Ya, jadi di rumah juga, terus juga udah lalu juga nggak bakal paham. Iya, nah terus si Pak Darno ini tuh tiap hari waktu itu tuh ada satu momen tuh yang dari guru BK itu tuh harus ngecek anak-anak itu tuh masuk atau enggak. Jadi ibaratnya kayak absen lah. Jadi dia tuh setiap kali masuk ke kelas gue itu tuh selain absen teman-teman gue yang lain dan termasuk gue, dia tuh selalu nyempetin untuk nanya kabar gue gitu kayak Zainur gimana, aman gitu. Tapi ini setelah lu ada punya masalah itu. Iya, dan dia tahu gue udah berubah gitu, misalnya berbeda lah gitu dari kebiasaan gue sebelum ada masalah ini. Lebih down, lebih positif. Lebih down gue. Tapi pas ada dia tuh jadi gue ngerasa kayak gue itu tuh datang ke sekolah yang tadinya gue pengen kayak ketemu teman-teman gue, atau mungkin gue ada pelajaran yang gue suka. Gue waktu itu 2 bulan pas gue ada kejadian itu tuh, at least untuk datang cuman pengen ketemu Pak Darno dan dengar dia nanya gimana Nur, aman gitu doang. Karena apa namanya? Gue tuh ngerasa dia ada yang peduli gitu. Ada yang peduli, dan yang tadi kayak ada bilang, maksudnya kayak apa namanya, kayak mungkin dia juga berusaha objektif ya, maksudnya berusaha juga kayak ke semua teman-teman gue yang lainnya juga sama. Cuman gue ngerasa banget gitu ke gue tuh beda gitu, karena habis itu dia dengerin semua cerita-cerita gue, terus juga dia juga nyempetin waktunya untuk nemenin gue di sekolah gitu. Jadi ya meskipun dia juga belum pulang sekolah ya, maksudnya dia masih ada urusan gitu di sekolah, cuman tuh dia tuh kayak nungguin gue pulang gitu loh, Rip. Jadi kayak dia ngapain dulu gitu sama guru, cuman ngebiarin gue itu tuh ada di situ gitu, duduk gitu sih. Jadi emang gue kalau Pak Darno denger ini sih, gue pengen bilang sih makasih ya Pak ya. Iya, maksudnya makasih gitu. Gue karena dia ada di saat orang-orang nggak ada gitu, Rip. Iya. Gitu. Iya, kalau gue sendiri sih apa namanya? Ya, gimana aja orang kenangan itu malah yang nggak apa namanya? Nggak disangka-sangka loh, Jay. Iya. Ya kan? Kayak gue gitu misalkan, gue kalau guru gue nggak tahu sih ada yang kayak begitu. Maksudnya yang berkesan sampai kayak ngerti gitu. Mungkin kalau guru gue Pak Posman gitu kan, yang waktu pernah gue ceritain soal apa namanya PPKN yang anak-anak pada nyontek. Gue saat gue ngomong kayak begitu ke dia, kalau gue tuh nggak nyontek, dia tuh langsung ngerti gitu. Oh, Arif tuh emang dasarnya emang apa? Ya jujur. Bukan ya, gue nggak tahu aja ya. Benar kalau dibilang baik itu nggak, gue berat gitu dibilang baik. Cuman dia ngerti lah gitu apa namanya cara pikir gue gitu. Bukan dari nilai doang loh yang gue mau. Sebenarnya gue pengen ngerti, cuman gue ngapain nilai gitu loh. Kalau gue kan gitu, dia yang berkesan tuh situ gitu. Tapi kalau guru-guru gue yang kayak Pak Darno gitu, gue nggak tahu ada nggak. Cuman yang pasti gitu, yang dan Iyo pun tahu gitu, gue kalau ada masalah pasti gue langsung ke koperasi. Gue nggak ke teman-teman gue, nggak ke Iyo iya ada gitu, ada benar untuk nemenin gue. Cuman kalau gue ada masalah dari kelas berapa ya, dari kelas 2, kelas 3 tuh gue pasti ke koperasi. Berarti ini si Mbak Ika ini tuh berarti emang orangnya ini banget ya, humble banget ya, maksudnya. Nggak humble sih, kitanya aja emang ngebanyol. Oh. Jadi dia juga nerima kalian gitu Iya. maksudnya. Maksudnya kan kalau Mbak berkoperasi biasanya humble kan juga, kita juga friendly. Maksudnya gini loh.
Kan random sebenarnya kan. Kalau misalnya lu sebut-sebut itu, nih ngapain sih Arif nongkrongnya mbak koperasi gitu, random banget gitu kan. Itu pun kejadian awalnya random. Jadi gua ngobrol sama dia tuh. Awalnya tuh kelas 2 kalau nggak salah, ada kelas 1, kelas 2. Temen gue OB. Nanti mungkin jadi tamu di sini. Cuma nyebut doang, gue lagi jalan gitu kan dari kantin lewat koperasi karena dia di benar-benar tangga gitu, sampai tangga. Bakop gitu, cuma lawak doang gitu kan. Bakop gitu. Maksudnya mbak koperasi gitu. Gue jadi ikut-ikutan dong gitu kan. Terus gue penasaran juga nih orang gimana sih gitu. Gue beli lah gitu. Ternyata Mbak Ika tuh kalau ya kalau lu ngelihat kayak NPC gitu, kalau gue sama Iwa bahasanya kayak gitu di sekolah, emang mereka tuh friendly gitu. Bukan cuma NPC doang, emang orang yang bisa diajak ngomong gitu. Jadi mulai dari situ gitu sampai nih gue sampai di bukan gue mau dingin di sini, bukan gue gitu nggak suka. Cuman sampai benar-benar dipercaya banget gitu sama Mbak Kop tuh. Saat sampai kayak sebutnya apa, investasi gitu. Investasi leher ke bawah. Leher ke bawah apa? Leher ke bawah. Leher ke bawah apa? Itu sampai jempol kaki. Baju, celana. Apaan tuh aja? Kan ada investasi leher ke atas kan. Itu kan buat knowledge, pendidikan, training gitu-gitu kan. Iya. Oh ini kan ini mana ada sebutannya? Kita kayak makan, minum gitu loh. Oh iya. Jadi kalau gue tuh kebiasaan kalau lagi istirahat, gue sama Iyo gitu turun ke bawah gitu kan, anak-anak ke kantin atau gimana, gue tuh koperasi nongkrongnya. Jadi naruh nih, bakop naruh ya, naruh tuh naruh duit, store duit. Tapi store duit bukan emang buat store, bukan, tapi emang buat jajan. Jadi ntar dia tuh udah percaya sama kita juga gitu maksudnya. Jadi misalkan gue naruh duit 20.000 gitu. Nih gue sama Iyo buat seharian jajan aja gitu. Tapi kalau emang habis pun, bakop gue beliinnya nanti bayar gitu. Dia udah percaya sama kita. Sampai percaya tuh kita jaga operasi anjir. Kalau lu kan jaga kejujuran. Iya, jaga karena terpaksa ya. Iya, nah kalau kita emang kita yang mau. Karena kita yang mau gitu, saking nyaman di situ loh gitu loh. Udah kayak apa namanya? Enak banget ya. Yang enak sih. Enggak, maksudnya mbaikannya ini. Iya, mbaikannya. Kalau lo ketemu enak aja. Kalau apa namanya? Safe zone-nya kita lah gitu bahasanya aja. Itu loh. Selain guru-guru ya gitu ya. Maksudnya gue banyak guru-guru sebenarnya sih yang berkesan bagi gue gitu. Cuman kayak kemarin gue bilang apakah mereka bisa menyampaikan pelajaran dengan baik atau enggak, ya itu beda lagi urusannya. Cuman kalau guru-guru sebagai manusia in general tuh gue sayang sama mereka gitu semuanya. Itu. Dalamnya. Iya. Kayak gini tuh tergura gue. Apaan tuh? Terharu Bang. Oh Allah. Gue nggak lewat tadi, udah bisa nyanyi Unravel jadi pusing gue. Pengen berubah jadi ini, gue berubah jadi gol gue aja. Nah apa namanya, kayak itu kan bakop gitu kan, selain bakop pun banyak gitu karakter yang lain gitu. Dulu, at least kalau SMP ya, gue nggak jemput SMA doang gitu kan, kayak dulu waktu enggak SMA lagi sih sebenarnya. Siapa? Pak Ahmad ya geng ya, kecil. Siapa tuh? Waktu SMA Pak Ahmad. Guru agama. Bukan guru agama, bukan. Dia ini ya TU. Oh iya. Pak Ahmad yang kecil kan selain apa namanya? Selain kayak bakop, kayak udah kayak kakak sama tante gitu ibaratnya gitu kan. Kalau ngomongin SMA mah gue suka dipalak sama ini aja, sama siapa? orang TU. Lu udah bayaran belum? Tapi lu bercanda aja gitu kan. Udah bu, iya bercanda. Oh itu berapa? Iya. Enggak sih, emang gue kadang nunggak. Pernah gue melakukan kejahatan, gue pakai uang itu sekitar 75.000 kalau nggak salah, buat bayar jaket Almet kalau nggak salah. Beda. Tapi gue akhirnya jujur gitu kan. Bayar kan ujung-ujungnya. Ma ini yuk pakai buat bayar jaket Almet gitu kan. Terus mama menghargai kejujuran kamu gitu. Tapi ganti ya. Sama aja bohong. Kalau lu mending aja pakai jaket Almet, pakai bayar iuran buat bayar jaket Almet aja. Lah gue bahasa apa namanya? Uang dulu kita berapa sih? Uang gituan? 100.000 ya? Macam-macam sih. Macam-macam ya, tergantung. Kalau gue 200-an lah. Iuran atau apa sih? Iya. Kan dia RSBI kan? RSBI ya, ada. Mereka RSBI. Ada iurannya gitu berarti ya? Ada. Kalau Gapul mah nggak ada, sorry. Iya kan negeri habisnya. Beda ya dulu ya emang ya? Hah? Beda sama dulu ya? Gue gak tahu sih, kalau gue pun lupa aja berapa. Beda. Cuman pas RSBI nggak ada udah gratis. Iya kan? Iya. Emang karena RSBI doang kan? Iya.
Nggak, waktu zaman gue daripada lu kan masih mending buat bayar Ahmed aja. Lah gue bayar 100.000 cuma buat naik taksi. Cuma lu tau gak sih Rumah Kentang? Tahu. Nah itu gue bertiga sama temen gue anjir cuma buat ke Rumah Kentang doang, bolak-balik aja habis itu udah. Ngapain? Ya itu temen gue pengen lihat Rumah Kentang. Mau tau mitos aslinya? Iya. Katanya kalau ke Rumah Kentang ada bau kentangnya gitu. Why? Ternyata ada orang jual french fries. Kagak emang. Itu apa tukang taksi nanya kan, Mas, gue malu banget. Padahal tukang taksi nanya gitu, Mas, Rumah Kentang yang mana ya? Sampai orang bingung. Tukang taksinya kagak tahu. Iya itu daerah Jakarta Barat kalau nggak salah deh. Selatan ya? Jaksel. Iya Jaksel Anjir. Itu ya Allah itu ya begitu gitu aja. Wah itu kelam sih bang bener. Iya. Terus Pengalaman bilang kelam. gitu aja gitu. Set. Bayar kapan? Dia. Ya apa namanya? Ya tadi apa namanya? Kayak tadi berapa? Itu lu pakai uang iuran tuh. Iya. Enggak elit banget sih deh. Kok nggak elit? Ya enggak elit tuh buat apaan coba yang kayak gitu-gitu. Ya temen gue yang minta. Tapi kan temen lu emang sekarang masih main sama lu. Anjay. Ya masih Kalau kata Arif, Ya udah. itu tuh enggak mending buat bayar full jaket gua daripada Lu nggak ngomong sama gue kampret. ya kan kita waktu itu belum saling kenal. Kelas 3. Kelas 3. Emang iya? Almet. Iya Almet sih, cuman Iya, Almet kelas 3 lu gak minta sama gue. ya kan waktu lu ke Rumah Kentang kan lu kelas 1. Apa? Waktu lu ke Rumah Kentang kan lu kelas 1. Oh iya. Ya kan. Emang Bang Arif bakal minta sama Bang Iyo? Kok minta Bang Iyo minta sama Abang? Apaan lu gitu dah? Terbalik aja. Enggak, gua enggak. Itu masalah pride sih ya. Masa Iya. gua Masa pakai 75.000? uang? Iya. Masa minta Arif 75.000? Ya minta Bukan nyokap lah. gua lah. Kalau Iyo minta sama gue mah Cornetto mini. Iya. 3, Mbak. Enggak, maksud gue ya masa minta Arif 75.000? 200 lah. Anjing, buat Nanggung 75.000 doang. Ada gua gitu Jay. Enggak, gue yakin lu tuh pride banget. Enggak deh, kalau begitu ke gue dikunci double lagi sih. Enggak. Kunci gak boleh masuk ya. Bercanda, guys. Kamu bawa kunci kamu ya? Enggak, lu jangan ngomong guys dah asli. Apa dong? Iya. Gua Cuk gitu ya. bro aja, bro. Kita belum punya panggilan buat teman-teman. Enggak, ya lalu krisis Gua banget sih. saya- Udahlah. gua saya. Lanjut. Kalian aja kalian. Iya, kalau Hai kalian. ya kalau kalian punya nama buat fans. Makin dipajang. Males banget gua aja. Nah, emang perlu gak sih sebenarnya kalau nama fans gitu? Enggak tahu sih. Ya emang ini pendengar juga anak-anak biasa saja ya. Iya, biarin aja Iya. santai aja sih kan Ya mereka. jadi manggil guys aja. Ya udah gini, kalian sebagai NPC. NPC kan bagus. NPC. NPC bagus. Yang nonton paling siapa? Iya sih. Mak gue Asep Warteg, ya Halo kan? ibu. Oh iya, Bakop nonton loh Bakop. Ayo Oh, Bakop. Mamat Oh, iya. Pion. Iya, Bakop nonton aja. Jangan salah. Nanti yang Pak Darno, Kasih lah pada. ya nanti gue kasih lah. Mau siapa lagi Jay yang mau nonton Jay? Gak ada yang like anjir. Mungkin sekarang Pak Darno mungkin udah lupa dan berubah kali deh. Jadi Pak Daries. Iya. Gak tahu sih ya, cuman terakhir kali gue lihat kabarnya dia tuh dia nikahin anaknya, udah itu doang. Jadi Pak Darmaybe. Dia sudah menjadi kakak. Maybe. Kok baru masuk lagi aja. Aduh anjir. Iya apa namanya? Balik lagi ke topik. Nah, ya apa namanya kayak tadi kalau Mbak Kop itu sebagai kakak dan tante gitu, kayak guru-guru tuh udah kayak orang tua dan kakek nenek sih sebenarnya kalau menurut gue sih, kalau udah kayak keluarga juga, extension lah gitu bahasanya. Gitu loh. Dan kayak salah satu guru yang berkesan ya, bukan salah satu guru paling berkesan, bukan. Salah satu guru yang berkesan tuh kalau menurut gue dulu kelas 3 Pak Kadiran. Guru ini kita geng, guru apa namanya? Guru wali kelas. Oh, iya. Nah, kalau SMP kan dulu kan Bu Fatika juga berkesan banget. Cuman gue nggak nyangka gitu, meskipun kayak orangnya apa ya bahasanya, lebih suka menyendiri gitu. Nggak juga sih. Cuman dia tuh ya gitu loh, kayak karakternya kayak Pak Darno. Simsalabim. Oh enggak, dia ngeliat dari jauh gitu. Pak Tarno. Anjir. Gue pakai baru sadar dia pengen ngelawak nih tadi nih anjir. Kasian tuh sekarang Pak Darno. Iya, jualan di SD. Iya, What? sama. Gimana? Oh iya beneran bang. Iya. Ini ntar melenceng lagi tapi nggak Iya. apa-apa. Nah, lu tunggu lanjut Pak Tarno dulu. Kenapa Pak Tarno? Jadi Allah. Allah Akbar ya Allah ya Karim. Ya gimana Pak Tarno?
Langsung dihapus lagi suaranya. Dengerin dulu. Oke, jadi Pak Tarno itu sekarang kondisinya kan udah turun ya. Maksudnya udah nggak di TV lagi gitu loh. Emang iya? Iyalah, kan udah tua juga. Oh. Jadi dia tuh ternyata kembali lagi ke istri pertamanya. Jadi istri keduanya itu kalau nggak salah ya, Cemiu. Okay. Itu meninggalkan Pak Tarno karena Pak Tarno sekarang kondisi sudah sakit ya, lagi sakit lah gitu. Jadi ya dia berjualan barang-barang mainan aja Mainannya. di SD gitu. Nah sekarang ya istilahnya Pak Tarno ya kerja seharinya itu gitu. Tapi istri pertamanya itu kembali ke Pak Tarno untuk merawat Pak Tarno gitu. Jadi buat yang mau nambah istri ya. Kenapa Dipikir-pikir lagi. Kenapa iklan tidak mau jadi gitu? Pikir lagi Pak, Bu, kok Bu sih ya Pak ya gitu. Lu atu aja ribet, lu minta 2 lu aja. Satu aja nggak habis-habis. Tahu gitu. Gak bisa aja. Coba pers. What? Apa? Jadi lanjut ke topik pendidikan aja bang. Blip gitu kan. Iya. Dari tadi anjir. Iya, oke, lanjut. Oke. Enggak, udah keren-keren gitu kita ngomongin Bakop, kita terharu Pak Darno. Apa tadi ngomong Pak Pers? Bukan. Enggak. Oh. Blip gitu. Ya udah lanjut. Sensor panjang itu kan. Nah, baru kita dikit Pak Kadiran. Kalau Kadiran. Pak Kadiran tuh kayak nggak nyangka juga gitu meskipun dia kayak ya perhatiin dari jauh, cuman ya dia apa bahasanya ya father energy gitu lah hitungan lo. Emang enggak, jadi meskipun kayak ini kan orang TIK kan, nggak biasanya orang TIK gimana sih kayak jauh gitu cewek bahasanya, kayak lebih kuper gitu bukan. Nah taunya pas sama dia tuh dia merhatiin kita banget emang. Jadi yang kalau menurut gue di antara selama 3 tahun di SMA itu guru wali kelas yang paling care sama kita tuh ya beliau gitu. Pak Kadiran itu gitu. Contoh kejadiannya apa ada nggak bang? Yang dia father energy banget gitu. Father energy. Enggak, sebenarnya sih gini sih. Kelas abang. Gue bayangin lagi Rip, sorry Rip, gue pakai father energy tuh yang pakai kaos daddy. Tau lu? Jadi oil daddy gitu. Enggak, kaos polo, terus celananya celana 3/4, pakai gesper, terus dimasukin polonya. Oh, ini yang namanya pakai celana kino gitu kan ceritanya kan. Terus kacamatanya Oakley. Oh, itu mah that energy anjir, bukan father energy anjir. Terus sepatunya apa namanya Puma lama lu tuh. Ini itu sumpah. Itu ya berapa? Terus rambutnya comb over gitu kan? Iya. Enggak, Pak Kadiran berotot anjir Pak Kadiran. Lu enggak ingat masa? Iya tahu gua. Iya kan? Enggak apa namanya? Kalau gini, kalau tadi nanya apa? Satu kejadian. Contoh dia ngayomin cerita gitu. Kalau dia tuh lebih apa namanya? At least kelas kita dulu banyak masalah ya teman ya. Kelas mana nih? Kelas 3. Kelas 3. At least bukan banyak masalah sih. Bukannya pernah dikomplain sama guru ya? Iya, itu kan berapa? Gue lupa guru apa. Berapa kali dikomplain sama guru gitu. Soalnya juga kayaknya gue sama lu doang yang sama Mamut ya. Ya walau alam lah gitu. Kita nggak mau nyebut aktor kalau yang bersalah atau gimana gitu. Enggak, bukan. Maksud gue kita kadang-kadang suka heboh sendiri gitu loh. Heboh sendiri berarti gimana? Ya kita tuh sibuk sendiri aja di kelas. Kita bertiga. Iya, Mahmud, gue, lu. Siapa lagi? Misalnya gimana? Paling Yogi. Kayak nonton gitu. Nonton. Oh itu satu kelas aja kadang-kadang. Iya, cuman karena kita di depan. Pokoknya dulu tuh kayak kalau kita di depan kayak itu udah jadi tiket kita nggak bikin masalah. Suka di center yang di belakang gak sih? Enggak, tapi kita kan selalu di depan, geng. Kita tuh antara baris 2 di apa namanya kolom 2 atau kolom 3 udah pasti di depan emang. Iya. Ya kan? Cuman senoti-notinya anak 21 nggak ada yang gila-gila banget sih. Enggak. Cuman kelas kita ini pernah sering ditegur guru gitu, tapi kayak yang benar-benar ngasih taunya itu nggak marah-marah dan emang ngasih taunya benar itu kalau menurutku Pak Kadiran sih waktu itu. Iya. Ya kan? Jadi dia tuh nggak asal bunyi aja marahnya gitu. Dia marah tuh emang karena emang kok kalian kayak begini sih. Marahnya tuh dikasih gambaran kalau kalian terus begini nanti gimana. Itu gue paling suka sih. Iya, jadi pernah nggak sih kayak kalian tuh dimarahin orang tua tapi bukannya marah, dia itu bukan marah bentak-bentak tapi saat orang tua kalian kecewa malah bisa nyelekit. Nah, kayak begitu Pak Kadiran tuh. Jadi omongan itu lebih dapat jadi kalau menurut gue. Kok kalian nggak bisa lebih baik sih gitu.
kenapa kalian gak bisa lebih baik daripada saya gitu, jadi bahasa gitulah mungkin. Ya, Bapak guru, Pak. Iya. Ya nggak maksudnya. Gitu. Kenapa kok kalian seharusnya bisa lebih baik daripada kayak begini gitu kok? Jangan bikin saya sedih lah gitu bahasa gitu. Kalau dia tuh kelihatan banget lah gitu ngomong kayak begitu gitu. Ngungkapin kecewa mungkin ya. Iya, ngomong gitu kecewa lebih tuh berasa. bisa lebih dapat gitu. Daripada marah-marah kan nggak. Orang-orang kan jengkel kan. Nah beliau tuh kayak begitu gitu. Tuh. Ya kalau NPC kayak begitu lu pada ada deket gak sih? Kalau gue sama Bayu kan apa namanya? Sama Iyo, Mbak Kop gitu misalkan, Mbak Ika ada juga. Nah, gue sih ada. Bokeh. Oh iya nih bokep tuh kalau for konteks kalau bagi yang nggak tahu dulu waktu dari satu ada kantin, nah yang menjaga namanya panggilan bokek gitu. Bokek gitu. Boe gitu. Tapi orang-orang persepsinya jadi bokek gitu. Nah bokek itu panjangnya siapa sih? Aduh, gue nggak tahu namanya, Mbak siapa gitu namanya. Iya. Gitu. Iya enggak, anak-anak dari jauh gitu. Bokeh. Soto bokeh. Dari jauh gitu. Bokek. Makan ini ya. Des. Sotonya paling apa ya? Murah. Santenek, ngedok. Buset, gue gendut makan gituan tiap hari. Iya. Jadi berat gue naik beneran. At least kalau dulu tuh waktu angkatan sih lupa gue. Iya, waktu angkatan kita terkenal kalau emang lu mau makan banyak tapi agak murah tuh pasti ke situ gitu. Pokoknya kantin pojok. Iya, kantin paling pojok itu dulu satu itu. Dagingnya pakai daging sunat. Kulit ya. Dagingnya 100% daging sapi enak. Iya, emang apa namanya? Emang pokoknya gitu lah. Kayak kantin tuh semakin pojok semakin murah gitu. Enggak juga, ada sendiri kan lo. Yang mana? Ibu-ibu, yang nenek-nenek. Oh, yang sampingnya bokeh. Iya, mahal. Yang mahal sendiri. Yang suka ada enggak, tapi kadang-kadang kalau udah siangan dia harganya berubah nih. Random gitu. Lihat pasar ya. Ada random dungeon gitu. Udah kayak live trading aja. Harga ngabisin gitu. Iya, harga trading. Harga thrifting ya? Iya, harga pokoknya trading. dia nasi sama kuah-kuahan, tempe tahu, nasi sama kentang Mustafa tuh bisa 13.000. Sedangkan kalau beli di bokeh soto aja 12.000 udah kembung bisa. Iya. Tambah kuah bokeh. Siap gitu. Iya. Nasi boleh tambah dikit bokeh. Jadi ibarat kayak ngomong sama keluarga gitu loh kalau ngomong sama dia tuh. Sama kayak Mbak Kop jadi kan kalau Mbak Kop kan udah kayak kakak gitu kan. Dulu gue jajan cuma 20.000 ya. Iya. Iya. Ya sebenarnya sih gue 30.000, 10-nya malah karib. 10.000-nya dalam bentuk cornetto 3 gitu. Ya, cornetto 3 gitu. Botol 1, green tea 1 gitu. Gue gak pernah beli new green tea sih. Gue yang beliin. Gue minta, iya. Enggak, lu gak minta, gue malah gak jelas. Yang rasa apa new green tea? Oh, new green tea ini ya. Oh. New green tea minuman. Biasa kan kalau Mbak Kop naruh duit langsung ambil teh botol apa kayak gitu. Lu naruh berapa? 20 ya? Biasanya naruh 20. Dulu new green tea masih 4,5 ya? Masih goceng anjir. Goceng yang dibuletin kasih teh Sekarang kan. kan ada goceng. Mana? Gak dapet anjir. 7.000, 8.000. 8.000. Yang kecil tuh berapa tuh yang kecil? Yang kecil goceng. Oh, ya goceng. Itu Monty. Oh, bukan. Apaan tuh? Kita nyebut merek tapi kita gak disponsor anjir. Kita cuma sponsor Gagal Express doang. Gila, usah udah biarin repot ntar malah. Tentang demo Nyanyinya ribet ya? Iya. Capek wo. Bayar mahal loh. Lumayan. Masalahnya orang pakai klip, kita pakai suara sendiri. Habis aja. Lebih eksklusif lagi bang. Lebih eksklusif anjir. Iya, ada serak-seraknya. Masalahnya, aduh gila. Oke lu nyumbang suara, tapi suara lu sumbang. Gak usah disumbangin, udah sumbang lu suaranya. Ya apa namanya? Nah kalau gue kan tadi Mbak Ika, Mbak Kop gitu. Kalau Iyo Mbak Bokeh gitu kan sama Mbak Kop gitu. Kalau ada satu lagi namanya Pak Ahmad gitu. Pak Ahmad tuh orang TU tadi gue bilang ya. Sama lah Pak Ahmad gitu kayak ibarat kayak om gue aja gitu. Meskipun kayak dia cuma bantu-bantu. Arif. Astagfirullah. Kalau ini jangan disebut keceng. Nah ini ada sensornya ntar ya. Ini ada sensornya gitu. Ini soalnya menyangkut Adam juga aja. Nggak, kalau Pak Ahmad tuh meskipun kayak bantu-bantu ya cuma angkat barang doang gitu. Cuman sama lagi tuh kayak Mbak Kop gitu, udah kayak bukan kayak abang sih, kalau dia lebih ke om sih. Ya gitu, udah kayak keluarga aja gitu kalau misalkan kalau gua ngobrol dengan dia gitu. Meskipun nih gua obrolin gua tuh sama dia tuh nggak berat, cuman ngomongan Pak gimana Pak gini kayak kalau dulu di Space 9 lu pasti ingat Pak Yasin kan. Nah, mudah-mudahan kayak gitu loh. Dekatnya tapi ya gitu, kayak lu gue tuh kayak dianggap keluarga aja gitu sama dia gitu. Dijaga lah gitu ceritanya bahasanya. Nah, ya kalau apa namanya? Kalau tadi kan gue bilang gue
Mbak Kop, Mbak Ika gitu kan sama Pak Ahmad, terus Iyo, Mbak Kop dan Boke gitu ceritanya. Kalau lu Jay sama Adam gimana? Ada gak sih orang-orang kayak guru atau apa bahasanya NPC di sekolah yang berkesan gitu bahasanya? Kalau Adam sih mungkin ke guru lagi sih bang. Kan karena Adam lebih ngelihat dari guru aja sih. Maksudnya. Guru mulu Dam. Adam. Nah emang kayak ansos bang. Adam emang kayak orang-orang TU gitu atau kayak orang-orang yang di sekolah gitu. Yang satpam gitu nggak dekat atau? Deket tapi ya udah kayak yang standar aja sama kayak tadi. Gitu ya. Oh gitu oke. Apa cuman Adam pas udah kelar sekolah tuh kayak lebih ngelihat dari nih yang POV mereka tuh kayak gini loh, yang sudut pandang mereka tuh kayak gini loh. Misalnya gimana maksudnya? Kalau di 99 tuh ada apa tuh Pak Tambun nggak? Pak Robert Tambun. Iya. Yang Batak itu. Adam tuh ngelihat dia tuh kayak villain, tapi dia punya backstory yang yang kasihan gitu loh. Dan ternyata act-nya dia selama ini tuh ternyata tuh dia tuh kayak gini loh di yang belakang kita pas saat dia ngajar dan pas saat dia di bukan jam pelajaran itu beda banget. Misalnya ketemu Pak Tambun tuh. Oh jadi dia tuh ibaratnya kayak ngajar dengan cara yang galak, dengan cara apa namanya? Sebenarnya dia tuh juga nggak galak sih, dia tuh nggak galak. Tegas kali. Lebih ke kayak kasihannya tuh anak-anak tuh sebenarnya kadang-kadang suka confuse kalau misalkan diajarin. Tapi nggak terus terang. Jadi mereka tuh kayak pada malas merhatiin. Kata bunda kayak kesel, kenapa sih lu ngobrol? Harusnya ngomong tapi aja. Tapi nggak ada kombinasi gitu. Iya, tapi anak-anak itu kayak pada nggak mau ngomong karena dia nggak tuh galak. Sebenarnya sih beliau baik. Pak Tambun tuh mirip kayak ini ketahu kalau dari penjelasan Adam kayak Severus Snape gitu ya. Iya, mirip gitu ya benar. Iya tapi kan kalau Snape kan Ya karena dari dari yang kelihatan dia galaknya itu di backstory-nya dia tuh ternyata dia ditinggal istrinya yang lebih ke masalah-masalah yang personal gitulah. Terus yang anaknya sakit atau apa gitu loh. Jadi emang itu ya apa namanya? Emang kalau buat sakit apa dong? Kalau boleh tahu. Itu ada melupa sih kan udah dari SMP kan itu kan. Nggak berarti emang apa namanya? Mendiang Pak Tambun tuh emang misunderstood aja gitu mungkin. Udah ini. Udah mendiang. Udah nggak ada. Iya baru ingat. Iya benar. Berarti emang Pak Tambun tuh mendiang Pak Tambun emang misunderstood gitu ya. Iya benar. Gitu kan. Iya. Pas ada mikir-mikir lagi ke itu juga kita waktu pas zaman kita SMP mana ngerti kita yang kayak begitu-begitu ya. Iya. Kalau kita nggak ngerasa nih orang kagak asik aja gitu. Iya. Kagak kepikiran untuk melihat Enggak sih, karena kita nggak tahu ceritanya bro. Iya. Kalau kita tahu ceritanya, iya kan kita nggak tahu ceritanya. Gue segembel-gembelnya gue dulu tuh empati gue gede bray. Nggak kayak bocah-bocah zaman sekarang anjir. Iya. Sekalinya dimarahin langsung, wah lu. Yang itu ya apa namanya? Yang kayak 1000 aura lu. Yang kayak anak polisi yang spill the tea bang, spill the tea. Yang apa namanya? Yang anak polisi. Itu mah Gen Z masih. Ini gue ngomong Gen Alpha nih. Apa ya? Iya udah lebih lagi. Sigma Skibidi. Yang anak polisi yang itu bang. Yang anak polisi apa namanya? Yang dimarahin guru. Yang dimarahin guru bukan sih? Yang dimarahin guru. Itu mah dibully. Terus bapaknya marah gitu kan sama gurunya, mau diapain itu guru gitu. Terus ujungnya pindah sekolah kan. Gak ada yang nerima tuh anak ke sekolah-sekolah lain anjir gara-gara udah iniin guru. Oh iya tahu. Iya tahu. Apa? Yang di luar daerah bukan di sini kan? Bukan Jakarta bukan. Ya nggak tahu ya. Gue juga bingung kenapa sih sama anak-anak kayak gitu nggak bisa gitu hormat sama guru gitu. Ya karena mereka ngerasa diprotek sama orang tuanya. Iya, makanya gue kalau sama anak gue ya buset dah. Saya nggak pernah tidur 7 hari enggak. Apaan sih? Udah nggak kedengeran mungkin di podcast. Itu ini kan yang talbang. Saya tidak mau memanggil dia Gus. Siapa anjir? Siapa lah, ntar aja lah. Lewat apa? Sorry ya, gue emang suka random. Iya jadi, tadi sama mana? Oh iya, anak. Jadi gue nggak mau tuh ngedidik anak gue tuh keras, walaupun kadang-kadang gue yang memanjain dia, tapi saatnya itu bisa ngerusak batasan dia sebagai anak menurut gue bisa galak. There's a time and place for everything gitu ya. Iya, gue kayak kalau dia udah ngerasa
kalau gue udah ngerasa dia berlebihan ya gitu, ngambeknya gitu, nggak ditoleransi sama gue, bahkan gue bisa kadang-kadang berargumen sama orang rumah kayak udahlah kasih aja, enggak, biar aja. Nyokap sama bokap gue tuh sampai capek gitu loh, kayak dikasih lah, udah tau anak keras gini-gini, enggak, gue nggak mau. Bahkan gue bisa jadi musuh dia di masa depan. Iya. Tapi kan demi kebaikan kan. In the end, gue mau kasih tahu dia bahwa kalau jadi orang itu jangan pernah maksain kondisi, karena istilahnya lu tuh di dunia itu nggak akan bisa merasakan semua hal, walaupun lu punya banyak hal yang bisa lu dapetin, tapi ternyata hal itu juga bisa aja lu nggak nikmatin gitu loh. Iya. Contoh gue beli Gundam, ternyata gue susah punya waktu buat ngerakitnya, ujung-ujungnya gue backlog, jadi gue sadar diri kayak oh ya udah gue nggak usah beli Gundam lagi deh untuk sementara gitu ya. Sementara. Iya sementara. Padahal lu bilang waktu setelah lu nikah lu beli Gundam lagi kayak enggak bakal gue beli Gundam lagi. Akan. Itu orang Gundam itu 3 juta gue buat beli cincin rip. Ya itu kan karena masih ada 3 Gundam yang belum gue rakit. Oh gitu, masih ada alasan. Jadi gue bisa berargumen seperti itu dong. Oh gitu, oke. Tapi kan lu nggak nanya kenapa gue nggak mau beli lagi. Kenapa? Nah itu. Ya, karena itu. Karena gak punya waktu aja. Karena gak punya waktu buat ngerakitnya. Nanti kalau udah gue rakit semua ya nggak tahu lagi. Dan emang apakah akan nambah atau enggak gitu ya? Iya. Dan saat itu kan gue lagi suka main game ya. Gitu. Kalau sekarang kan gue lagi idling banget nih, terus nggak ada waktu juga. Iya. Intinya ya core-nya sih, lu punya uang banyak pun lu nggak akan bisa nikmatin semua uang lu. Iya. Pasti ya. Ntar ujung-ujungnya ada yang ketimbun dong, terus lu mati, terus anak-anak lu yang ngambil semua. Iya. Ada yang berantem lah, ada yang drama lah, segala macem. Udahlah. Orang bilang, anak-anak sekarang kayak ngomong, mana buktinya kalau uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan ya? Dia ngeliat fisika doang. Dia nggak sadar bahwa masalah sehari-hari dia bisa aja muncul karena dia kebanyakan duit. Iya. Atau kekurangan duit. Iya. Kalau kekurangan duit itu adalah hal yang absolut, Dam. Oh, gitu. Karena saat ini semua barang bisa didapatkan dengan uang. Betul. Secara simbolik. Tapi dengan lu punya banyak uang pun kadang-kadang itu akan jadi masalah. Lu punya banyak uang, lu takut gak hilang? Ada rasa was-was. Pasti ada. Lu harus sewa orang. Lu harus simpen uangnya. Harus bayar security, harus bayar security lah. Kamera gitu, tambahan kamera gitu. Iya. Semakin lu penting, semakin lu mungkin punya value di dunia gitu, dengan materi, semakin ribet hidup lu. Lu sadar gak sih zaman SMP SMA lu kepala lu gak seribut sekarang? Ya karena belum ada itu. Karena lu tidak punya materi itu dan lu tidak memikirkan materi itu akan digunakan untuk apa. Dan lu hanya membutuhkan hal-hal yang lu butuh aja, dan keinginan lu masih sempit. Sekarang lu semakin banyak malah semakin ngerasa kayak pusing. Ya itu namanya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Ya intinya apa namanya? Lu mau apa namanya? Nge-treat anak lu pun semestinya aja gitu, nggak berlebihan gitu kan. Iya, normal aja. Nggak apa namanya? Nggak semua the world doesn't revolve around you gitu kan. Nggak semua itu tentang lo gitu, kehidupan ini gitu. Dan jeleknya adalah Gen Z sekarang pikirannya Gen Alpha, Gen Z. Enggak, kalau Gen Alpha masih bisa kita benerin nih. Masih yang rusak masih pola ngomong, belum pola pikir. Oke. Belum berkembang ya otaknya gitu ya. Ya maksudnya masih pikir banget, masih pikir. Dalam kondisi dia bisa dinasehatin. Kalau Gen Z kan udah 20-an ke atas sekarang. Adam kan? Ya. Udah merasa bahwa dia bisa hidup sendiri. Yang Adam seharusnya anak baik, tapi Adam sebenarnya jahat. Enggak. Dia punya backstory yang villain banget. Iya, Adam the Joker. Pipinya digunting enggak? Adam bukan matain jari Adam. Woi. Leher lu gue patahin. Beliau. Move on. Tadi ada apa terakhir di 4 Tambun ya. Nah, kalau lu terakhir ada nggak NPC atau kayak guru yang berkesan buat lo gitu? Sebenarnya ada 2 ya. Cuman kalau saya dipilih, nggak usah milih, lu sebutin aja silakan. Ini aja. Jadi di depan SMA gue, Oke. Itu tuh ada penjual mie ayam. Lebih berarti kan NPC ya, NPC aja.
namanya Mamu. Apa Mamu? Iya Mamu. Pak Mamu gitu. Iya Pak Mamu. Tapi kita biasa manggilnya Mamu. Gitu. Nah, kenapa berkesan banget? Karena ya misalnya ya mungkin yang belum tahu ya, cuma waktu pas gue SMA itu kan keuangan terbatas ya. Nah dulu ada satu momen, ya banyak momen sih, cuman yang paling berkesan adalah jadi waktu pas gue nggak ada uang dan dua teman gue lainnya juga nggak punya uang, waktu itu Fanny sama Yunam ya. Jadi kita sama nggak ada punya uang nih, cuman kita lapar. Pulang sekolah. Pulang sekolah kondisinya kita habis ada acara gitulah, ekskul gitu. Terus ada Mamo nih, gue tanya kan, masih ada mie ayam, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ada nih pas banget sisa 3, kata dia gitu. Oh serius digituin? Iya, terus habis itu gue mikir kan, maksudnya dia kan nih orang baik, gue juga nggak mau kayak nggak manfaatin. Iya manfaatin dia. Jadi gue bilang kayak, boleh nggak gue beli mie ayamnya, cuman gue nggak mau ngutang, gue bilang gitu. Tapi gue nggak ada uang gitu. Terus kata dia, nggak usah nih gue bikinin, kata dia gitu. Terus kata gue, nggak mau, gue harus bayar, kata gue gitu kan. Terus akhirnya yaudah gini aja, kata dia gitu kan. Gue lagi pegel nih gitu. Buat ya? Enggak. Oh, bukan. Akhirnya tuh yuk kita ke masjid itu, di depan 36 itu ada masjid komplek gitu lah. Jadi gue mijitin Mamo dulu. Jadi gue mijitin Mamo sama Fanny sama Yunam. Sebagai bayaran. Terus habis itu dia juga sebenarnya nggak butuh kita mungkin iming-iming dia doang itu biar lu udah nggak usah bayar, nggak usah ngerasa nggak enak gitu. Iya, cuman dia ngerasanya kayak ya gue itu kan juga nggak mau ngerasa dia. Ya lo punya pride juga kan. Iya, gue juga punya pride juga. Gue nggak mau dikasihani lah gitu. Sementara dia juga gue rasa dia juga pengen bantu gue. Dia tahu gue nggak ada uang. Akhirnya dibikinin juga terakhir bertiga makan. Padahal gue tahu Yunam itu ada uang. Kalau Fandi kan, gue kan kalau pulang jalan kaki gitu kan. Kalau Fandi harus naik metro mini. Iya. Yunam naik motor. Itu apa SMA? SMA kelas 2, kelas 3 lupa gue. Dia mana kenal sama Fandi sama Yunam waktu SMP aja. Iya. Siapa? Kalau Fandi gue kenal. Fandi kelas kan? Enggak sih Jai. Sekelas. Tapi kalau Yunam gue juga kenal gara-gara Pak Imam. Oh iya. Jadi kan dulu kan waktu pas. Kenapa? Kenapa? Gue perlu ketawa aja. Enggak, jadi itu kaget pas dulu pas Pak Imam itu. Gue kalau bahas gue kalau bahas gituan ya beginian lah. Ini gue lanjut dulu ya. Sebelum ke Iyo ya. Sebelum ke Iyo. Jadi itu gue kenal, kalau Fandi kan jelas ya dari kelas. Kalau kelas 1 itu gara-gara kita itu jam olahraganya bareng Rip. Oh, oke. 174. Nah, jadi tuh kita sering sparring lah ya kalau sekarang gitu kan. Jadi gue kenal Fandi, gue kenal. Biasanya kelas 1. Gue kenal sama Boy juga. Kan kalau masalah dulu 71, 74, 72, 75 kayak gitu-gitu lah. Nah, kalau Yunam itu pas Pak Imam. Nah ini lucu nih. Pak Imam tuh kalau for kontes pas les. Oh, kelas jadi les ya, guru les ya. Di waktu itu kan kita sempat les ya habis sekolah gitu kan di Pak Imam. Nah, waktu itu sempat kayak ada TO gitu kan, kayak latihan TO gitu. Nah, kalau menang kalau nilainya bagus itu dipajang namanya terus dikasih uang gitu kan kalau nggak salah. Dari Pak Imam kan. Nah, waktu itu gue itu kebagian les itu yang di hari Selasa Kamis kalau nggak salah. Jadi tuh yang Senin Rabu kan udah ada nih. Nah, pas hari Selasa pagi tiba-tiba tuh kayak bocah-bocah yang les sama Pak Imam tuh kayak bisik-bisik gitu loh di belakang gue gitu kayak itu tuh gitu kan. Nah iya gue nggak ngerti awalnya tuh gue nggak tahu kan kayak apaan sih kok gue kayak diomongin dari belakang gitu kan. Apalagi ke orang-orang tuh yang nggak terlalu dekat sama gue gitu kan. Nah terus usut pas gue masuk les ternyata tuh gue bagus lah nilainya, dapat uang juga waktu itu ranking 2 atau 3 gitu kan. Itu dipajang kalau saya dipajang. Ya makanya karena dipajang itu gue dikenal sama yang anak yang les di hari Senin sama Rabu. Yang pas di hari Seninnya. Nah, karena gue masuk tuh ya ke les kan. Gue tuh ternyata tuh gue sebarengan hari bareng Yunam. Oke. Jadi waktu itu Yunam tiba-tiba datang. Tapi waktu itu gue belum kenal ini Yunam ya. Dia tiba-tiba datang terus nepok pundak gue terus kayak selamat ya. Gitu.
Terus gue langsung kayak itu ini siapa sih anjir? lu siap sih bangsat gitu. Ya apalagi muka Yunam gitu kan flat aja gitu kan. Iya. Kayak muka Yara Naika gitu. Selamat ya gitu. Selamat ya. Kayak apa namanya? Kayak iklan Mama Lemon. Mau ikut? Mau ikut? Mama Lemon. Mama Lemon apa sih itu? Bukan itu ini. Iklan apa ya? Relaksa bukan sih? Iya pokoknya itu ya permen min gitu. Lah bukan ya. Mama Lemon mah bisa piring. Buat cuci piring ya. Porus Anda mau ikut. Ya itu. Nah udah terus itu Fandi Mainan. Oh oke. Sebenarnya gue gak ada bahasan lagi sebenarnya. gue cuma jujur banget ya, jujur banget. Pengen ngomong apa namanya soal sekolah itu aja emang apa namanya belum buntut kemarin kayaknya soal omongan-omongan kita di sekolah itu belum. Iya. Belum puas lah gitu bahasanya. Iya. Mungkin tapi karena udah lama itu kan udah hampir sejam. Udah sejam malah kemarin rekamannya. Udah sejam. Iya. Ini perkara abang, gue, Jai dan Iyo udah ngomongin apa namanya? Kenangan-kenangan bodoh di sekolah gitu. Ada punya kenangan bodoh enggak di sekolah? Atau kenangan aneh gitu? Atau gini deh, abang mulai dulu ya mungkin sekarang ya. Coba. Gue jadi baru keinget kenangan sekolah. Ini waktu SD. Gue nggak tahu, gue lupa ini gue udah nyebut atau belum. Soal ini gitu, cuman dulu waktu di SD ada lah orang TU gitu kan, yep. Tukang bersih sekolah sih itu kan sih. Dan memang udah orang lama di situ kan di SD gue itu. SD gue dulu SD 09 pagi gitu di Kayu Putih ya kita sebutin. Ya nggak sih? Ada mana? Ya ada. Ada mana? Dan diem doang lagi aja. Nggak, SD 09 pagi percontohan. Nah, itu ada tadi tukang bersih-bersih di sekolah gitu kan, orang sekolah orang TU gitu. Suatu hari ke pagi-pagi karena gue biasanya datang pagi banget gitu kan dari Bekasi. Gue bertiga dengan tante gue dan adik gue datang ke sekolah di depan sekolah gitu. Tiba ada teriak-teriak dari jauh, ada keramaian lah gitu bahasanya. Tapi ramai cuma satu orang doang. Gue bingung dong. Jalan gitu kan, jalan ke arah apa namanya? Ke arah gerbang sekolah. Tiba-tiba ada bapak-bapak itu yang bersih-bersih di sekolah itu di depan. Jangan ada yang masuk. Jangan ada yang masuk. Kaget dong. Apalagi gue baru SD gitu. Adik gue kelas 1 pak. Udah kayak pengen nangis, panik gitu kan. Kenapa ini anjir? Nah, usut. Apa bahasa lu? Usut punya usut. Usut punya usut. Gue aja nanya lagi. Usut punya usut. Tuh bapak stres. Nah, gue nggak tahu. Tapi cuman lama tuh. Gue nggak bisa masuk, Jay. Jadi emang gue gak bisa masuk sama sekali ke sekolah itu. Dihalang sama dia. Bawa parang, bawa pisau kalau gak salah. Anjir semua. Iya serius. Gue bingung kan. Yang gobloknya apa coba. Gue datang duluan. Terus ini apa namanya, satpam gue datang belakangan. Kenapa Rip? Gak tahu pak. Ini pak ini gitu. Kayaknya ini gila deh kayaknya deh. Marah-marah dari tadi gitu. Gue gak nyebut gila. Cuma marah-marah pak dari tadi pak. Kita gak boleh masuk. Oh iya. Yaudah. Kita tunggu sini aja. Kita tunggu sini aja, apa namanya, jangan dekat gerbang deh. Dia pun gak ngebantu untuk meredakan masalah anjir. Nggak gubris berarti? Iya nggak gubris, jadi lama tuh Jay. Buset. Kira-kira ada setengah jam kali gue nunggu gitu. Sampai tuh kayak dia naruh pot di depan sekolah tuh, gerbang digembok gitu kan sama dia. Bawa parang jadi nggak boleh ada yang masuk teriak-teriak. Berarti guru juga nggak bisa masuk. Nah ini kan itu masih pagi kan 5.30, masih belum jam 6 malah itu. Jadi selalu pagi gitu ya? Iya biasa lah. Nah apa namanya, gue nungguin dong dengan satpam gue dan tante gue gitu, bertiga juga sama adik gue, jadi berempat. Guru gue datang ujung-ujungnya gitu pak, ada waktu itu Pak Ferry namanya. Rip kenapa kok belum masuk kamu gitu di depan? Iya pak ini marah-marah dari tadi, kita bingung gitu. Ya dia pun bingung kan mau gimana coba. Dan tadi murid masa nunggu di depan doang gitu kan. Kalau emang ada eskalasi atau kenapa-napa, mau gimana dong, orang bahaya kayak begini kan kondisinya bukan random, maksudnya nggak tahu bakal kemana kan eskalasinya kan. Nah ujungnya disuruh pulang. Usut punya usut bapak itu gila gitu karena berarti diliburin tuh sekolah. Ya lucunya gua doang yang liburin. jadi gue bukan disuruh bolos, jadi gue emang bener-bener udah free. Oh gitu. Iya karena itu bener-bener pagi banget, dan itu bayangin Jay itu sampai naruh pot gede di depan sekolah tuh, dia bawa pisau. Siapa yang dekat sekolah tuh bakal dibelek. Terus akhirnya gimana penyelesaian masalahnya? Kalau ini gua apa namanya berita-beritanya aja gitu ya, gua nggak tahu benarnya kayak gimana.
ya nggak lama dari situ bapak itu diberhentiin karena emang stres, karena gue lupa karena masalah finansial atau masalah ekonomi gitu. Mentalnya unstable gitu. Ya, jadi mentalnya pun unstable, banyak masalah gitu. Meski padahal keluarganya pun itu orang kantin juga. Itu kondisinya, cuman gue lupa masalahnya kenapa, karena itu. Ya. Tapi itu benar-benar kayak apa namanya? Berita heboh banget itu loh. Nah, anak-anak selain teman-teman gue pada nanya, "Lu kemana besok? Kemarin deh." Pada nanya kan, "Ya itu Pak ini, lu gak denger Pak ini sampai stres marah-marah kayak begitu?" "Kagak, gue masuk aja." "Jadi lu libur?" "Iya, gue libur sama Pak Ferry." Bener ya? Iya, nah makanya. Itu adalah berkah masuk pagi. Iya berkah banget aja. Itu dia stresnya kenapa, Rip? Ya tadi Katanya katanya sih finansial. Iya, Finansial tapi ada urusan sama keluarganya yang meninggal atau gimana gitu. Dia pengen nyolong apa? Kagak. Jadi dia tuh kayak marah sama, kalau katanya dia tuh marah dengan sekolah gitu, kok lu kok gak bantuin gue sih gitu, padahal gue udah buat banyak ke lu gitu. Akhirnya tuh orang gimana, Rip? Udah dikeluarin? Iya, diredain sama guru gue Pak Ferry dan satpam gitu. Langsung nggak kerja lagi? Iya, nggak kerja lagi karena itu kondisi mental. Nggak kerja apa di migrasi? Nggak kerja. Oh iya. Nggak kerja. Jadi, oh iya. Migrasi. Lu mau ngapain tetap tanam? Nggak, ya itu. Anjir cuma ada anjir. Migrasi jokes. Apa namanya? Diberhentikan kerja karena kondisi mental. Kondisi gitu. Mental gitu. Bukan karena apa namanya? Bukan karena apa-apa. Jadi kerja sempat gitu, kerja kira-kira seminggu 2 minggu, tapi udah nggak semuanya di situ lah gitu, secara mentalnya gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau Adam kan belum sempat ceritain soal gitu ya, berarti waktu 99 sama Gapul. Kalau Adam ada nggak sih cerita aneh kayak gitu? Sebenarnya cerita unik, cerita random. Ini agak eksplisit sih Bang. Agak-agak gimana gitu misalnya. Kalau bahkan nanti kalau misalnya eksplisit atau gimana, Adam tinggal ngedit. Itu bebannya ke yang Adam lagi sendiri ya. Iya. Orang cerita yang biasa-biasa aja deh. Enggak. Apa. Jadi sebenarnya tuh ini agak jorok gitu. Cuman ini tuh karena Bang Jai juga semuanya. Ini tuh ada satu teman Adam tuh yang istilahnya tuh cabul ya mungkin ya. Yang agak-agak gitu. Jadi setiap ada cewek tuh SMP ya? SMP? Iya. Anjir. Kan lu Adam di gue juga gitu kalau kata Jai gitu. Jadi tuh kalau olahraga tuh yang kelas 8 tuh digabungkan, yang pokoknya tuh antara kelas 81 sama 87 atau 82 sama 88 gitu kan. Ada kelas berapa tuh? Ada 84. Oke. Oh iya lah. 84 digabung sama 88. Sama 88. Nah, udah tuh. Nah, pas lagi olahraga udah kan main basket, futsal dan lain-lain. Adam suka iseng-iseng main juga kan ke yang 88 kan, karena itu dua kelas kan kosong dan sedangkan di yang 88 tuh AC tuh dingin gitu kan. Buat ada AC dulu. Ada. What? Apa udah ada di yang 6 tuh udah ada AC. Kita tuh juga udah ada deh, cuman listriknya mati. Mana anjir? Enggak kuat yang ada AC cuma kelas 9 doang anjir. Iya, maksudnya di kelas 9. Kan udah ada berarti. Enggak, tapi listrik pun enggak mati, cuma mereka doang yang tiga kelas itu doang yang ada kan. 95 sampai 9. Gua ada. Kan mati. 98 ada. Itu juga ada, cuma mati. Kalau nggak salah kelas 9 tuh apa ada AC-nya tuh gara-gara buat UN ya. Itu mah emang mau mati mau kagak. Kalau kelas gue mah mau mati mau kagak ada AC. Sama aja nggak ada AC Jai itu namanya Jai. Tetap bau keringat. Najis. Bau matahari. Enggak 88 ada. Oke, moving on ini. 88 dingin. Ya, Dingin pokoknya kan. Okay. Pada AC ada kipas dan lain-lain lah, yang emang lengkap gitu ya. Nah, pas lagi olahraga itu kosong, ada masuk dong. Abis olahraga tuh kan enak banget tuh dingin kan di yang 88. Padahal naik 84. Dan 84 tuh di pojok di yang pojok lantai 2 kan. Iya. Dan 88 di pojok kanan lantai 3. Jadi kayak berseberangan banget lah gitu. Jauh banget pokoknya. Iya. Pas Adam naik ke yang lantai 3, Adam masuk kan bareng sama teman cewek apa cowok gitu dan tuh lupa. Pas Adam masuk, kok di pojok kok ada orang gitu kan, si yang tadi si yang cabul ini. Oh. Sebut aja Dono ya. Iya, Dono. Emang nama asli itu sebenarnya. Goblok Dono. Nah, terus ngadi lu ya Dono. Terus pas.
oh ya udahlah mungkin dia emang lagi sakit atau apa gitu kan. Dia di kelas terus di pojok kan kalau pintu tuh di bagian kiri ya. Dia di yang pojok belakang kanan. Oh, berarti di ujung ya. Jadi kayak misteri bangku kosong gitu. Iya benar. Terus pas udah gitu kan Adam duduk kan sama yang teman Adam ini. Pas lagi ngobrol-ngobrol, kok ada bunyi yang konstan gitu kan? Kayak apa kayak aduh. Yang kayak gitu. Nah iya tuh mirip banget tuh. Deketin. Semuanya. Kenapa nih? Yang salah sih. Ya babain begitu. Nah itu kan SMP itu kan masih bocil lah istilahnya. Maksudnya nggak yang mikir ke arah bagian sana lah gitu kan. Iya. Terus Don lu ngapain Don? Adam teriakin gitu kan? Iya. Pas Adam samperin dia lagi anjing. Aduh anjing. Enggak bangsa. Oke, enggak abang tahu bakal ngarah ke situ. Cuman dia enggak berhenti gitu Adam jalan ke situ. Enggak. Kocak. Dia tuh masih jadi gini. Adam deketin dia dari jauh. Don, lu ngapain Don? Dia masih tok. Iya masih. Tapi Adam enggak langsung lihat ke yang itunya. Adam kayak wah anjing kata Adam dia kayak enggak dia diem dan waktu itu dia kan HP kalau nggak salah nggak boleh bawa atau apa gitu kan. Jadi dia pakai foto. Fotonya ada orang. Ya fotonya nggak penting tapi fotonya teman angkatan Adam. Aduh. Anjing nggak? Anjing banget. Jadi sebenarnya dia tuh waktu lagi olahraga terus dia turn on gitu kan. Iya. Terus dia sebentar aku ingin dia enggak gitu. Melepas gairah. Enggak ganti baju, Bang. Dia tuh masih pakai seragam biasa kayak yang putih biru. Oh, dia jadi kagak olahraga. Emang udah strategi gitu artinya kayaknya ya. Enggak, tapi dia awalnya dia ngeliatin cewek itu gitu. Ceweknya sekelas itu apa beda kelas? Beda kelas. 84 bareng lu. Bukan. Oh, bukan. Pokoknya teman angkatan lah. Anjing. Don gimana sih lu Don anjing? Enggak bukan abang. Gue masih enggak habis pikir. Gini. Adam nyapa dari jauh. Iya. Dia berhenti enggak? Enggak. Atau gini, atau dia terus dia masih gerak-gerak gitu, masih action gitu sebenarnya. Masih mompa. Dan dia sampai masih pumping, Bang. Reloading. Terus dia ngeliatin Adam sambil pompa gitu. Enggak, dia masih fokus aja. Oh, fokus. Terus yang teman Adam ini yang cewek. Abang bayangin apa coba? Adam manggil dia, "Don" gitu, "Don." Kenapa Dam? Sambil mompa gitu kan. Enggak. Dia tuh beneran diem gitu. Udah fokus sekali ya? Iya. Hayati. Pas dia ketawa gimana? Pas dia tuh ya udah aja Bang. Pengen Adam teriakin di kupingnya juga dia kagak tahu itu kayaknya. Terus yang akhirnya yang teman cewek Adam yang tadi bareng Adam kayak nyamperin dong. Dam lu kenapa Dam? Nah, dia histeris itu kayak anjing kata dia begitu. Nah, langsung dia laporin ke si yang teman cewek Adam tuh lihat dia lagi begitu kan, taunya kan. Langsung dilaporin ke guru olahraga. Oh, bukan ada yang baru dia berhenti di situ. Jangan bilang ada. Udah gila Aidon anjing. Bukan maksudnya. Tapi kesehariannya kayak orang sakit gitu enggak sih, Dam? Dia tuh kayak ya emang kayak orang sakit sih yang cabul-cabul gitu Bang. Jadi tiap ada cewek kayak yang tangannya tuh yang gaya-gaya remes-remes gitu. Emang udah kayak pelecehan gitu lah istilahnya. Bahaya aja enggak orang sih. Yang kayak gitu. Pas SD baik banget Bang. Orang tuh SD Adam. Yang temen SD Adam pas dia masuk SMP, wah itu udah rusak banget dia. Enggak, itu tuh kayak orang rusak gitu loh kayak. Ya, lu tahu enggak sih yang di komuter lain itu ada orang yang suka pakai baju-baju kayak kostum-kostum gitu loh yang katanya bilangnya dokter. Oke. Terus dia suka bobo koper tahu isinya apa nggak jelas, terus bobo piala gitu. Piala bener-bener. Emang ada kayak gitu ya? Literally piala iya. Di Indo. Nah, terus kayak dia suka nutupin pahanya pakai kopernya gitu kalau nggak pakai tasnya, terus dia ngocok aja. Ada gitu. Iya. Lalu pernah ketemu atau emang ada beritanya? Iya, beritanya gue baca. Tapi sekalipun emang gue ketemu itu gue tonjok aja beneran. Eksip itu berarti kan ya? Iya. Eksibisionis kan? Kind of. Ya. Kalau misalnya gue ketemu ya, kan dia pakai koper tuh. Gue tendang kopernya biar kegencet. Ngerti nggak maksudnya? Ngapain tendang koper? Palain lu aja lu tendang. Iya. Kan dia lagi duduk kan. Gue tendang palanya, kaki gue ngangkat. Cuma susah aja kan? Iya. Ntar gue dihap gimana? Waduh. Enggak, tapi dia lebih serem lagi. Tetap turn on sama cewek. Jadi kalau ada kayak cewek di depan dia gitu kayak hehehe boy gitu kayak. Anjir emang orang. Nggak terang-terangan gitu.
ya dia ngiranya itu gak kelihatan tapi kelihatan bawah gitu. Oh, ibarat kayak lubang dalam ini tapi ya udahlah gak usah perlu jelasin itu terlalu grafik. Iya tuh kayak gitulah. Akhirnya sih dia udah di blacklist sih katanya dari semua komputer lain. Iyalah. Gila gak begitu, geng. Dan dia tuh punya istri. Terus dia naik Gojek. Ternyata katanya Abang Gojeknya kena. Astagfirullahaladzim. Abang Gojek kena lautan Gojek. Wah iya langsung hijau, hijaukan dunia langsung hijaukan stasiun. ini gimana ya topiknya? Padahal awal-awal kayaknya apa namanya? Kan kejadian pendidikan. konyol. Terus tadi yang bukan konyol, maksudnya ngena di hati gitu kan, terharu gitu. Pas Dono ngocok di bak. Tapi ngomong masalah Dono ngocok ya. Ngocok ya. Mungkin diapain kan dia? Enggak, gue tuh pengen ngomong juga. Gue udah kejadian lucu pas waktu gue kuliah. Oke. Tapi bukan gue yang ngalamin ya. Tapi kan jadi orang yang ngalamin ngeliat ngocok. Bukan jadi tuh ada teman satu angkatan kan. Yang gue sering bilang gitu loh. Jadi kayak kita tuh punya panggilan-panggilan tersendiri kayak ya lu juplek kan. Iya, terus ada yang teman gue namanya Mandra karena mukanya mirip kayak Mandra. Iya oke. Iya kan. Nah tunggu sebelum lanjut, juplek itu apa sih itunya? Ada jadi tuh satu jorok. Yang satu lagi tuh gara-gara gue sering nonton 5 cm. Gobiosoku itu? Enggak 5 cm. Ada panggilannya ya, juplek itu ya. Juplek. Ada karakter tuh dipanggil juplek bang. Karena gue sering nonton 5 cm aja. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu ada satu teman gue di suatu hari tiba-tiba tuh dipanggil sama teman-teman kosannya dia tuh dipanggilnya Colai. Oke. Terus gue tanya dong, karena kan gue pengen tahu sejarahnya nih. Kemarin masih dipanggil nama yang bener, pas sekarang udah ganti. Biasanya tuh kan ada sebab dan akibat kan. Iya. Ternyata, jadi teman-teman kosannya ini kan emang satu angkatan gue juga kan. Iya. Mereka lagi kumpul nih, lagi mesen makan. Nah, si Colai ini nggak keluar nih dari kamarnya, dipanggil kan. Namanya lah gitu kan, bro, mau makan gak, mau nitip gitu kan. Hening nih kan, nggak bener nih kan. Awalnya temen gue itu niat baik gitu, kayak namanya juga baru-baru masuk kuliah Rip. Iya. Masih bulan-bulan awal, tiba-tiba udah kan langsung pas dia ketok-ketok nggak dibukain, pas dicoba buka pintunya kebuka nih, ternyata nggak dikunci kan. Oke. Pas dibuka lagi Jody. Anjing. Wajib. Jadi rame. Satu angkatan diberi julukan Colai dan dia sampai detik ini dipanggil Colai. Astagfirullah. Dan backstory-nya kelambatan ya. Dan dia tuh kan sempat jadi kayak ketua apa sih ya? Ketua kaderisasi kan? Mampus. Lu bayangin lu, ketua kaderisasi dipanggil Colai. Bang Colai. Jelek banget anjir. Ya gitulah ya. Aduh. Oke. Kenapa sih? Kenapa kayak begini endingnya? Tapi lucu. Iya, ngerti. Kayak kalau ada Mama ada Mama Jaya kamu gitu dan gue kamu gitu, lo ada nggak Ging? Apa? Terakhir cerita sebagai penutup cerita aneh atau cerita gitu. Kalau bang harus yanggong lo bang. Terakhir. Saya pernah nyolong lagi. Statementnya kenapa jelas itu banget sih? Nyolong di warung kejujuran pula itu. Lah, dia 9. Pas gue yang jaga. Iya itu. Ternyata. Tuh kan bener ya. Usut punya usut dia. Ini enggak, saya bukan nyolong. Ini jadi gini. Lu kenapa tidak ke saya sih aja? Kayaknya banyak saya tempat nyolong sih. di warung mendiang Bu Anar. Oh. Warung kantin belakang tuh. Tapi yang paling lucunya paling kantin belakang nih. Saya ngakalin sih sebenarnya, bukan saya. Ini mentang-mentang bersalah pakai saya aja. Jadi gue tuh nyolong lucu gitu. Ini juga gue belajar dari temen gue. Oh oke. Enggak, gue kira gue belajar dari kesalahan. Usut punya usut, lu nyolong ceritanya. Sebenarnya bukan nyolong sih. Kayak lebih ke jadi tuh ada temen gue yang, lu tuh Aris gak sih? Aris Tianto Dwi Cahyo. Iya yang Aris. Aris. Sama si Farhan. Nah, itu ada gue sama si Bisma. Dia tuh nyolong tuh. Dia bukan nyolong sih begini. Bu, beli es gitu. Berapa gitu. Saya enggak jadi deh Bu beli es. Oh ya udah. Gitu. Gimana? Kalau bagi air boleh Bu? Boleh gitu. Ya udah Bu, saya beli teh sisri. Ya udah nih gitu. Teh sisri berapa Bu gitu.
Kenapa sih? 500 gitu kan gope. Menghayati bang. Nah dia beli gope kan. Ini karakter banget. Nah dia beli gope ini. Es batu. Boleh bu kita minta gitu. Boleh gratis. Ya gitu gratis. Dia beli teh Sisri, minta air, minta es. Terus ibunya mikir. Jadi 1.000 gope lah bu. Saya beli teh Sisri. Ibunya kayak, oh iya ya gitu. Nah, ada gue sama Farhan ngelakuin hal yang sama. Ibunya harus nengok gini kan. Yaudah kamu semua 1.000 gope lah bu sama. Ibunya kayak oh gitu. Kurang ajar gitu. Tawa-tawa dia kan gitu. Besoknya beli tes istri, sasetan juga 1.000. Ya kali anjir. Jadi emang tuh ibu-ibu juga belajar dari situ ya. Belajar. Karena maintenance ya. Ada update firmware. Firewall kuat ya anjir. Patch 12.1. Tuh kurang ajar sih. Kurang ajar. Nah tapi at least tuh ibu-ibu belajar sih, ya kan? Iya. Nah itulah. Tahu gak sih lo yang kantin yang paling pojok itu? Tahu. Yang suka jadi tempat-tempat orang yang dianggap negatif gitu loh, kayak geng-gengan gitu loh. Iya, padahal itu orang-orang yang enggak ada duit aja. Yang kalau beli mie bukan, kalau mie mami kan masih bentuk mie ya. Iya. Kalau di ibu itu udah bentuk mangkok. Udah dingin. Udah ngembang. Udah ngembang dia, kesedih banget pokoknya itu. Iya, saking pedihnya gitu kan. Itu sebenarnya mie juga setengah porsi. Iya, itu juga sebenarnya mie setengah porsi, balik 1/4 kali. Iya anjir. Itu gue ingat banget tuh asli. Anjir. Itu sih paling ya. Udah sih kalau yang pengalaman itu sebenarnya banyak, cuman yang sesuai tema mungkin itu ya. Sesuai tema gitu. Iya. Ya mungkin masih banyak sih bisa kita ceritain, cuman karena memang waktu juga gitu kan ya, dan takutnya out of topic ya geng ya. Kan, nah, mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada yang mau tambahan atau gimana? Nggak ada sih. Oke. Gue nggak ada. Gue sih yang tadi di Pak Darno ya. Oh Pak Darno, oke. Mungkin bagi teman-teman yang waktu itu Pak Darno pernah ngomong kayak gini pas gue lagi pesan dari beliau gitu ya. Iya, pas gue lagi kondisi tidak baik-baik aja. Dia tuh pernah bilang gini ke gue, Nur, kalau kamu bisa ngelewatin hal yang tidak baik ini dengan baik, sementara teman-teman kamu itu bisa melewatinya tapi kondisinya jauh lebih baik daripada kamu, berarti kamu hebat. Jadi mau teman-teman sekarang lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, lagi ada kesulitan yang dihadapin, sementara mungkin teman-teman lihat kanan kiri, teman-teman kok kondisi orang lain itu jauh lebih baik atau apapun itu, percaya deh kalau misalnya kalian bisa ngelewatin ini, berarti kalian hebat gitu. Dan dan nggak mungkin apa yang kalian lewatin itu, apa yang kalian rasain, apa yang kalian alamin itu meskipun negatif, nggak mungkin itu selamanya itu akan selalu ada, ya kan ya? Mungkin gitu kali ya. Iya. Dan pasti akan kalian pasti bakal ada titik di mana kalian tuh merasakan yang lebih baik daripada itu gitu. Ya kan? Selalu ada di saat selalu hujan. Ya. Ya begitu teman-teman semua. Terima kasih. Enggak pernah. Ya gitulah pesannya kan cerita gitu kan, emang pernah. Ya kita juga nggak tahu, ini biasa kan ngobrol kita kan emang dari tadi serius tiba-tiba jadi soal dono gitu kan aja. Ya mau gimana gitu. Tapi ya gitulah teman-teman, para NPC di rumah. Nggak, kalau para penonton, para pendengar setia kita itu punya topik, cerita, saran ke kita, sekali lagi bisa komen di bawah atau langsung message Instagram kita, cari aja @podcast biasa saja gitu, langsung ada mungkin. Dan bagi yang memang suka dengan topik-topik kita, pembicaraan kita, podcast kita ini, tolong ya like, share, subscribe karena sangat membantu buat kita gitu. Karena itu juga udah kayak feedback buat kita gitu, kalau apa yang kita lakuin sekarang ini tuh emang menghibur loh gitu. Dan kita nggak ngelakuin ini, kita ngelakuin ini nggak cuman karena
apa namanya? Nggak cuma karena kemauan kita aja, tapi emang ada yang denger gitu loh. Jadi sekali lagi kita semangat. Ya, at least itu ngebuat kita semangat sih untuk membuat konten sih. Itu. Ya, udah kalau ada pesan lagi kira-kira enggak? Oke, di sini apa? Lu baru mulai. baru mau tutup gue. Udah. Penutup majelis yuk. Apaan? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gunung, di sana gunung. Ini podcast Anda bisa saja. Bye.